Cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gue mau bahas salah satu materi penalaran logis, yaitu tentang negasi. Nah, di mana berdasarkan istilahnya, negasi itu merujuk atau berasal dari bentuk kata negatif atau berlawanan dari suatu pernyataan gitu. Nah, negasi sendiri dia adalah operasi logika yang membalikkan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di mana jika sebuah pernyataan bernilai benar atau true, maka negasinya akan menjadi salah atau false dan sebaliknya gitu. Begitupun sebaliknya. Kemudian negasi itu biasanya ya digunakan untuk menyatakan ketidakadaan. Bisa juga penolakan atau pembalikan dari sebuah klaim. Negasi sendiri biasanya disimbolkan dalam bentuk ya tanda min. Ya, negasi sendiri biasanya disimbolkan dalam bentuk seperti ini gitu. Kelihatan memang kayak minus, negatif gitu. Nah, di sini gue ada contoh gitu. Ada beberapa kata yang digunakan dalam bentuk negasi untuk menyatakan makna yang berlawanan. Misalnya tidak gitu. Kata jangan, bukan, belum, dan tanpa. Nah, di sini ada contoh di mana pernyataan aslinya ya hari ini hujan. Maka negasinya adalah ya hari ini tidak hujan gitu. Jadi bentuk yang berlawanan dari pernyataan aslinya. Hari ini tidak hujan. Kemudian yang kedua, di sini ada pernyataan bicara dengan keras di perpustakaan. Maka negasinya jangan bicara dengan keras di perpustakaan. Nah, itu kata jangan gitu. Kemudian contoh yang ketiga, di mana pernyataan aslinya ini rumah saya. Maka bentuk negasinya atau bentuk berlawanannya adalah ini bukan rumah saya. Terus yang keempat nih, contohnya pernyataannya itu saya sudah makan, maka negasinya saya belum makan. Dan yang terakhir, dia minum kopi dengan gula. Maka negasinya dia minum kopi tanpa gula. Jadi itu kata yang biasanya digunakan dalam menyatakan bentuk negasi gitu. Walaupun memang selain 5 kata ini masih ada lagi ya kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan bentuk negatif atau berlawanan. Misalkan ya selain 5 contoh barusan yang biasa digunakan gitu dalam bentuk negasi atau yang menyatakan makna yang berlawanan, kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa kata lainnya gitu. Jadi nggak tergantung sama 5 contoh ini aja. Misalkan rumah ini terlihat rapih gitu. Bisa juga negasinya tuh jadi gini, rumah ini terlihat berantakan. Nah, kata berantakan itu sendiri kan punya arti yang berlawanan dengan kata rapih gitu. Terlihat rapih dan terlihat berantakan. Itu adalah bentuk yang berlawanan gitu. Nah, selain contoh barusan, ketika kita berhadapan dengan pernyataan majemuk gitu, karena kan kita nggak selalu berhadapan dengan bentuk kata yang sederhana kan gitu. Kita juga bisa berhadapan dengan pernyataan majemuk di mana di sini merupakan gabungan beberapa proposisi gitu seperti konjungsi dan disjungsi, yaitu dan atau gitu. Jadi ketika ada kata majemuk ya memang ada aturan tertentu, salah satunya adalah ya pada hukum De Morgan. Di mana hukum De Morgan ini adalah aturan penting dalam logika matematika yang menjelaskan bagaimana konjungsi and ya atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dan gitu. Serta disjungsi or atau kalau kita artikan adalah atau itu sendiri. Ya, hukum ini membantu kita menyederhanakan ekspresi logika saat kita menerapkan negasi dalam pernyataan majemuk gitu. Dimana yang pertama nih, negasi konjungsi gitu. Berarti ketika A dan B, maka negasinya adalah
A tidak benar atau B tidak benar gitu. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk format logisnya seperti ini. Misalkan contoh pernyataan aslinya, saya belajar dan saya lulus ujian. Maka negasinya adalah saya tidak belajar atau saya tidak lulus ujian. Jadi mereverse bentuk dan itu menjadi atau. Gitu. Nah, contoh yang kedua itu adalah negasi disjungsi. Negasi or. Nah, jadi ketika ada pernyataan A atau B, maka bentuk negasinya yaitu A tidak benar dan B tidak benar. Dimana kalau kita gambarkan dalam format logisnya seperti ini. Ya, misalkan ada contoh nih, pernyataan, saya makan siang atau saya minum kopi. Nah, dalam bentuk negasi, gitu, menjadi saya tidak makan siang dan saya tidak minum kopi. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan sederhana gitu. Dalam hukum De Morgan, negasi dan itu berubah menjadi atau. Nah, sedangkan negasi atau nanti berubah menjadi dan. Nah, selain itu, setiap kondisi di dalamnya juga ikut dinegasikan atau kita ganti dengan bentuk yang berlawanan. Nah, untuk lebih pahamnya di sini gue ada contoh bagaimana cara kita mengaplikasikan negasi untuk mendapatkan bentuk ya kontraposisi, di mana kontraposisi nantinya akan kita gunakan dalam menganalisis modus tollens gitu. Misalkan ada kalimat, jika saya bermain skateboard, saya akan memakai helm dan sarung tangan pelindung. Gitu. Maka kontraposisinya adalah jika saya tidak memakai helm atau tidak memakai sarung tangan pelindung, maka saya tidak bermain skateboard. Nah gitu, jadi sederhananya mengapa sih bentuk dan itu negasinya adalah atau. Dan itu kan dia punya makna kesatuan kan gitu. Maka untuk menegasikannya ya kita menggunakan atau, di mana atau ini kan berarti salah satunya kan gitu. Jadi ketika dia satu kesatuan, maka untuk menegasikannya kita harus menggunakan kata atau. Begitupun negasi atau. Mengapa kita menggantinya dengan dan? Karena atau itu kan pilihan ya. Gitu. Maka untuk menegasikannya kita harus menggunakan dan untuk menegasikan kedua-duanya.